Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan menjelaskan website analisis risiko. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu dimulai dari saya. Perkenalkan nama saya, Adrian Alexandra Perdana dengan NIM 2033. Perkenalkan nama saya Dina Lopiana dengan NIM 2023. Perkenalkan, nama saya Ilham Dicaya dengan NIM 2081. Perkenalkan, nama saya Tirwana Nasuti dengan NIM 2091. Baik, di sini kami mengambil studi kasus yang dimana studi kasusnya itu adalah Laundry 2R, dan Laundry 2R ini bidang usahanya itu adalah jasa cuci setrika. Alamatnya ada di Jalan Jawa 7, Gang Hidayah 4, Sumbersari, Jember. Oke, dari yang sudah kami analisis, ada beberapa risiko yang dimana risikonya itu ada 15. Yang pertama itu adalah pakaian pelanggan tertukar, yang dimana pakaian pelanggan tertukar ini karena human error saat labeling. Lalu efeknya itu komplain pelanggan dan juga reputasi turun. Nah, untuk si pelakunya ini adalah si karyawan, yang dimana likelihood-nya itu adalah almost certain, yang dimana almost certain itu poinnya 5, dan kualitatifnya itu hampir pasti terjadi dan sering berulang. Kemudian untuk severity-nya itu adalah major, yang dimana major ini poinnya 4, dan major ini menimbulkan cedera parah dan cacat tetap seperti itu. Kemudian dari likelihood dan juga severity, risk score-nya itu adalah 20. Kemudian risk impact-nya itu adalah critical. Kemudian responnya itu adalah preventif, dan action yang dapat kami berikan atau kami solusinya adalah menggunakan label unik pada setiap pakaian, kemudian mewajibkan double check nama dan nomor order sebelum pencucian. Kemudian yang ketiga adalah memberikan SOP labeling dan juga sortir pakaian kepada karyawan. Selanjutnya adalah resiko mesin cuci rusak, yang dimana mesin cuci rusak ini disebabkan oleh gangguan PLN atau tidak ada genset. Kemudian efeknya itu proses laundry tertunda dan juga pelanggan menunggulang. Nah, risk ownernya ini adalah si teknisi atau pemilik. Likelihoodnya itu adalah likely, yang dimana likely ini artinya kemungkinan besar terjadi, kemudian bisa juga dapat terjadi dengan mudah dan juga berulang. Poinnya itu adalah 4. Kemudian untuk severity-nya itu adalah major. Jika dikalikan ini mendapatkan risk score-nya 16 dan juga risk impact-nya high. Kemudian risk respon yang dapat kami berikan adalah preventif, dan action-nya itu melakukan perawatan mesin cuci secara berkala, mengatur jadwal pemakaian mesin agar tidak overload, kemudian menyediakan stabilizer listrik untuk mesin cuci. Selanjutnya yang nomor 3, yaitu pakaian rusak atau menyusut. Nah, ini disebabkan oleh salah setelan suhu atau waktu, kemudian efeknya itu dapat menyebabkan ganti rugi dan kehilangan pelanggan. Nah, risk owner-nya yang bertanggung jawab itu adalah si karyawan. Dan juga likelihood-nya itu hampir sama dengan yang nomor 12, yaitu likely dan juga severity-nya adalah major. Kemudian mendapatkan risk score 16 dan juga risk impact-nya itu adalah high. Nah, risk respon yang dapat kami berikan yaitu preventif, kemudian action-nya itu menyediakan panduan setelan suhu dan waktu per jenis bahan, kemudian melakukan pelatihan karyawan terkait jenis kain. Yang terakhir adalah memisahkan pakaian berdasarkan label perawatan. Oke, selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang risk keempat yaitu pakaian hilang saat delivery dikarenakan kurir lalai atau kehilangan di jalan. Untuk efeknya yaitu ganti rugi dan reputasi yang menurun. Untuk risk ownernya, pihak yang bertanggung jawab yaitu kurirnya. Untuk likelihood-nya likely, yaitu kemungkinan besar terjadi, dan severity-nya yaitu major, eh, yang menimbulkan kerugian finansial yang besar. Untuk risk score-nya yaitu 16 dengan risk impact high, dengan risk response preventif, yaitu tindakan penjagaan agar tidak terjadi. Dan untuk action-nya yaitu memberikan label unik atau kode transaksi dan nama pelanggan pada setiap paket. Yang kedua yaitu menetapkan SOP pengiriman termasuk pengecekan jumlah paket sebelum atau setelah tiba. Yang ketiga yaitu menggunakan kantong laundry tersegel untuk menjaga paket tercecer atau tertukar. Untuk risk kelima yaitu keterlambatan pengiriman, dikarenakan yaitu cuaca hujan dan kurir yang terbatas. Untuk efeknya yaitu pelanggan kecewa dengan risk ownernya yaitu si kurir, dan untuk likelihood-nya almost certain dengan nilai 5, yaitu hampir pasti terjadi atau sering berulang. Untuk severity-nya yaitu moderate dengan nilai 3, menghasilkan risk score dengan nilai 15. Dan risk impact-nya yaitu high dengan risk response mitigation atau mengurangi dampaknya. Selanjutnya yaitu action-nya yaitu menyediakan buffer waktu untuk pengiriman pada hari dengan cuaca buruk. Yang kedua yaitu menambah kurir cadangan pada jam-jam sibuk. Yang ketiga memberikan informasi estimasi waktu realistis kepada pelanggan sejak awal. Yang keempat menyediakan opsi pengambilan barang langsung atau self pick up jika pengiriman tertunda. Untuk risk ke-6 yaitu listrik mati saat mencuci, dikarenakan yaitu gangguan PLN atau tidak ada genset. Untuk efeknya proses cuci tertunda, dan risk owner-nya yaitu yang bertanggung jawab pemiliknya. Untuk likelihood-nya adalah possible, yaitu mungkin terjadi atau berulang sesekali. Untuk severity-nya yaitu dengan nilai katastropik, yaitu dengan nilai 5, menghasilkan risk score 15. Dengan risk impact high, dengan risk response mitigation. Untuk actionnya yaitu menyediakan genset untuk mesin prioritas. Yang kedua yaitu membuat SOP penanganan listrik mati agar karyawan tidak panik saat eh, listrik mati. Yang ketiga, menginformasikan pelanggan jika terjadi gangguan yang berdampak pada waktu selesai. Yang ketujuh yaitu mesin pengering terlalu panas, yaitu cause-nya filter kotor atau ventilasi yang tersumbat.
Efeknya yaitu resiko kebakaran kecil. Untuk risk owner-nya yaitu teknisi dengan likelihood possible dengan nilai 3, dengan severity catastrophic dengan nilai 5 yaitu menghasilkan risk score 15, dengan risk impact-nya yaitu high, dengan risk responnya preventif. Untuk action-nya di sini yaitu yang pertama membersihkan filter dan saluran udara setiap hari sebelum operasional. Yang kedua, lakukan pengecekan suhu mesin secara berkala. Yang ketiga yaitu jadwalkan perawatan rutin dan pergantian komponen yang rusak. Selanjutnya mungkin dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ini yang nomor ke-8, risiko 8, yakni air tidak mengalir atau mati. Ini disebabkan gangguan suplai air. Ini berakibat pada proses cuci tertunda dengan risk owner-nya yakni pemilik. Likelihood-nya yakni possible, yang artinya berada pada level 3 karena tidak selalu terjadi. Severity dampaknya ini major pada level 4 karena ini menghambat proses utama bisnis, dan risk impact-nya ini termasuk high dengan risk response-nya yakni contingency, yakni beberapa actionnya yakni isi dan cek kapasitas tandon air setiap pagi sebelum operasional, sediakan tandon cadangan, dan yang terakhir ini monitor dan catat jadwal pemadaman atau gangguan PEM. Selanjutnya nomor 9. Nomor 9 yakni karyawan tidak hadir atau absen mendadak, yakni disebabkan oleh sakit dan juga tidak disiplin. Ini berefek pada operasional jelas terganggu dengan risk owner yakni pemilik, dengan likelihood-nya likely pada level pada level 3, pada level 4, dengan severity dampaknya ini pada level 3 dengan risk score-nya yakni 12, dengan risk impact-nya high, dan risk responnya atau mitigation dapat seperti membuat jadwal kerja mingguan yang diumumkan lebih awal, terapkan kontrak kerja dengan klausal kehadiran, dan terapkan sistem denda untuk absen tanpa keterangan. Selanjutnya nomor 10, yakni review negatif di media sosial. Ini disebabkan oleh keluhan pelanggan tidak ditangani dengan berakibat pada reputasi turun, pelanggan berkurang dengan risk owner yakni pemilik. Ini likelihood-nya ini pada level 4 yakni likely, dan severity-nya atau dampaknya moderate pada level 3 dengan risk score-nya 12, dan risk impact-nya yakni termasuk pada high, dan risk responnya yakni mitigation seperti monitoring actionnya seperti monitoring review di media sosial secara rutin, buat template jawaban komplain yang sopan, dan catat keluhan pelanggan untuk evaluasi bulanan. Untuk selanjutnya nomor 11 yakni tagihan listrik naik drastis. Ini disebabkan oleh penggunaan mesin yang berlebih, menyebabkan biaya meningkat dengan risk owner pemilik. Likelihood-nya yakni possible dengan level 3, dan severity dampaknya moderate pada level 3 juga dengan risk score-nya yakni 9, risk termasuk pada impact moderate, dan risk responnya mitigation dengan jadwalkan penggunaan mesin. Actionnya jadwalkan penggunaan mesin di luar jam beban puncak, ganti barang elektronik yang digunakan dengan elektronik hemat energi, dan melakukan audit listrik internal setiap bulan. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Lalu untuk risk nomor 12 yaitu tentang kesalahan pencatatan transaksi yang disebabkan pencatatan manual atau lupa input dan memiliki efek kehilangan data pelanggan. Dan untuk risk owner-nya sendiri yaitu admin. Kemudian untuk likelihood-nya sendiri yaitu possible pada level 3 atau mungkin terjadi. Kemudian untuk severity-nya sendiri yaitu moderate atau pada level 3 atau menimbulkan kerugian sedang. Untuk risk score-nya sendiri yaitu 9, dan untuk risk impact-nya yaitu moderate, dan untuk risk response-nya yaitu mitigation. Untuk aksi mengatasinya yaitu batasi akses edit data hanya untuk admin, gunakan nomor transaksi otomatis, dan audit transaksi mingguan oleh pemilik. Kemudian untuk risk selanjutnya, untuk risk nomor 13 yaitu karyawan kurang motivasi yang disebabkan oleh upah rendah atau beban tinggi dan menimbulkan efek produktivitas yang menurun. Untuk risk owner-nya sendiri yaitu pemilik. Untuk likelihood-nya sendiri yaitu possible pada level 3. Untuk severity-nya juga moderate dan menghasilkan risk score 9. Untuk risk impact-nya sendiri yaitu moderate, dan untuk risk response-nya yaitu preventive. Untuk aksi mengatasinya yaitu membangun insentif dan suasana kerja yang positif, menciptakan suasana kerja yang positif dan nyaman, kemudian atur pembagian beban kerja secara adil. Selanjutnya yaitu pada risk nomor 14 yaitu pelanggan tidak bayar tepat waktu, menyebabkan hutang atau lupa ambil, dan efeknya adalah kerugian kecil yang menumpuk. Untuk risk owner-nya sendiri yaitu pemilik, dan di sini untuk likelihood-nya yaitu possible atau pada level 3. Untuk severity-nya sendiri yaitu minor pada level 2 dan menghasilkan risk score-nya 6. Lalu untuk risk impact-nya sendiri yaitu moderate, untuk risk response-nya yaitu mitigation, dan aksi untuk mengatasinya yaitu 1. Terapkan sistem pembayaran di muka, kirimkan reminder otomatis melalui WhatsApp, dan tetapkan batas waktu untuk pengambilan laundry. Kemudian untuk risk yang terakhir yaitu nomor 15, yaitu bau tidak sedap di area laundry yang disebabkan oleh ventilasi buruk dan pakaian lembab. Efeknya sendiri yaitu pelanggan tidak nyaman. Untuk risk owner-nya yaitu pemilik. Untuk likelihood-nya sendiri yaitu unlikely atau pada level 2 atau kemungkinan kecil terjadi. Kemudian untuk severity-nya sendiri yaitu minor pada level 2 atau menimbulkan kerugian ringan dan menghasilkan risk score-nya 4, dan risk impact-nya yaitu low. Untuk risk response-nya yaitu preventif, dan untuk aksi mengatasinya yaitu membersihkan area laundry setiap hari, menggunakan exhaust fan dan ventilasi yang memadai, dan kemudian yang terakhir yaitu semprotkan pengharum ruangan secara berkala. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.